Oke, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang laporan proyek kelompok probabilitas statistik. Next. Dari sini pendahuluannya, hampir semua masyarakat yang hidup pada era teknologi sekarang ini tidak lepas dari penggunaan gadget seperti handphone atau smartphone. Hampir seluruh kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dilakukan melalui smartphone, mulai dari memposting aktivitas sehari-hari, membeli makanan, hingga berbelanja barang baik itu untuk kebutuhan hidup ataupun untuk gaya hidup. Demi mendapatkan hal tersebut, mereka menggunakan sebuah platform pembelajaran online atau yang sekarang dikenal sebagai e-commerce, seperti Tokopedia dan Shopee. Tak hanya itu, e-commerce masyarakat juga dapat melakukan pembelian dan mendapatkan informasi mengenai barang atau suatu produk dari platform media sosial yang sedang populer, maupun yang pernah terpajang di platform tersebut. Tak lepas dari kegunaan smartphone, masyarakat saat ini juga memiliki sifat yang sangat konsumtif, di mana mereka dapat menghabiskan uang untuk memuaskan keinginan mereka, seperti benda yang bahkan tidak begitu diperlukan dan penting bagi keberlangsungan hidup mereka. Tersebut dapat membantu memberikan ide bagi beberapa kalangan masyarakat Indonesia untuk membuka usaha secara daring atau online. Oleh sebab itu, kami ingin meneliti mengenai faktor apa saja yang dapat mempengaruhi sebuah penjualan barang, mulai dari marketplace hingga pengaruh sosial media dalam melakukan penjualan. Next. Metode pengumpulan data yang kami gunakan, itu responden yang ditargetkan ialah masyarakat kalangan usia 15 hingga 60 dari segala jenis kalangan masyarakat. Yang kedua, dalam mengumpulkan informasi dari responden, kami memilih untuk menggunakan media survei oleh Google Form untuk memudahkan dalam pengumpulan dan penyebaran survei yang dilakukan secara online. Next. Tipe dan skala pengukuran dari data yang telah dikumpulkan, yaitu pertama, tipe data yang digunakan yaitu jenis kategorikal untuk menggambarkan keseluruhan karakteristik yang terkait dengan data. Yang kedua, tingkat pengukuran data dilakukan dengan pengukuran ordinal untuk memberikan tingkatan hasil dari hasil penelitian. Kemudian ukuran pemusatan, ukuran sebaran, ukuran bentuk, dan ukuran asosiasi untuk data numerik yang telah dikumpulkan, yaitu variabel. Variabel ini ada 4. Yang pertama variabel independen atau dalam yang artian sistem pembelanjaan. Kedua variabel terikat, pembelanjaan online. Ketiga variabel mediasi, yaitu perbandingan jenis barang dan platform pembelanjaan. Dan yang keempat itu variabel moderasi, yaitu pengaruh sosial media dan popularitas. Kemudian grafik-grafik yang kita gunakan sesuai dengan tipe dan skala pengukuran data yang telah dikumpulkan, yaitu pertama, data yang dapat setelah melakukan penyebaran survei Google Form melalui sosial media dianalisa menggunakan statistika deskriptif dengan bantuan aplikasi RStudio yang kemudian dilampirkan sebagai berikut. Kedua, analisa statistika deskriptif jenis kelamin, yaitu ada 2, pria dan wanita. Yang terakhir, berdasarkan dari tabel hasil survei pembelanjaan online kepada 85 responden, didapat bahwa sebanyak 40 pria dan 45 wanita mengisi survei tersebut. Dan ini diagram tentang hasil survei tersebut, yaitu rentang usia. Kita bisa lihat di sini rata-rata 19 sampai 20 dengan nilai tengah 17,5 dengan frekuensi 65. Dan kemudian
usia 21 sampai 30 dengan nilai tengah 25,5 dengan frekuensi 13, kemudian usia 31 sampai 40 dengan nilai tengah 35,5 dengan frekuensi 12, dan usia 41 sampai 50 dengan nilai tengah 45,5 sampai dan frekuensi adalah 5. Next slide. Berdasarkan dari hasil survei didapat jumlah responden sebanyak 85 individu. Di sini kita bisa melihat di RStudionya min jenis kelamin dari 21 sampai 25, mediannya dari jenis kelamin 12 sampai 5, dan modusnya 17,5 dalam kurung 15 sampai 30 dan seterusnya. Dan ini diagram tentang rentang usia. Next. Dan ini platform pembelanjaan. Ada 4 platform, yaitu Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Instagram. Tokopedia ada 21 frekuensi, dan Shopee ada 48 frekuensi, Bukalapak 0, dan Instagram, Facebook itu 16 frekuensi. Berikut adalah hasil analisa statistik deskriptif yang telah kami lakukan melalui RStudio. Dan di bawahnya yaitu diagram tentang platform yang digunakan untuk melakukan belanja online. Next. Dan ini adalah frekuensi pembelanjaan dengan jangka 1 hingga 2, banyak barang yang dibeli dalam 1 bulan yaitu 38. Dengan jangka 3 hingga 4, banyak barang yang dibeli dalam dalam waktu 1 bulan adalah 28. Dalam jangka 5 hingga 6, banyak barang yang dibeli dalam waktu 1 bulan adalah 16. Dan dalam jangka lebih dari 6, banyak barang yang dibeli dalam waktu 1 bulan adalah 3. Dan berikut adalah hasil analisa statistik deskriptif yang kami lakukan dengan RStudio. Berikut dengan diagram tentang dalam jangka waktu 1 bulan melakukan pembelajaran online. Next. Jenis barang. Jenis barang yang pembelanjaan yaitu ada kosmetik, pakaian, makanan, gaming, hobi, dan barang-barang lainnya. Berikut adalah hasil analisa statistik deskriptif dengan RStudio, dan berikut pula dengan diagram lingkaran tentang barang apa saja yang dibelanjakan. Next. Ini adalah konsumtif barang populer. Kami menyediakan 3 opsi dan sudah dianalisis bahwa kemungkinan yang mungkin keinginan membeli benda populer yaitu 52 keinginan, dan yang tidak adalah 30 dan ya adalah 3. Berikut adalah hasil analisa statistik deskriptif dengan RStudio setelah kami analisa. Berikut dengan diagram bahwa apakah Anda akan membeli barang dengan populer meski tidak dibutuhkan. Berdasarkan 3 opsi yang telah kami buat, yaitu mungkin, tidak, dan iya. Next slide. Sumber informasi akan dijelaskan oleh Rizky Adrian Pradana. Di sini bisa kita lihat tabel sumber informasi, yaitu ada Instagram dengan frekuensi 28, TikTok dengan frekuensi 30, YouTube dengan frekuensi 16, Facebook dengan frekuensi 1, saudara atau teman atau keluarga langsung dengan frekuensi 10.
Berikut adalah hasil analisa statistika deskriptif yang kita gunakan menggunakan RStudio. Diikuti juga dengan diagram dari mana biasanya Anda mengetahui mengenai benda yang sedang populer. Yang di sini bisa kita lihat ada 5 opsi, yaitu Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, atau melalui saudara, teman, keluarga langsung. Next. Hipotesa mengenai pengaruh gender. Ada 3 buah hipotesa yang kita uji. Tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan pembelajaran online. Kemudian, terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan pembelajaran online. Jika kita lihat di sini, ada pria dan wanita, pria dengan frekuensi 40, wanita dengan frekuensi 45. Berikut hasil yang telah kita lakukan. Expert sama dengan 0,2951412, derajat bebas sama dengan 1, dengan alfa atau kepercayaan 95% sama dengan 3,8415, dan p-value sama dengan 0,5876. Maka hasil pengujian hipotesis menggunakan chi-square menunjukkan bahwa x-square lebih kurang dari tabel chi-square, yaitu dalam kurung 0,295412 lebih kecil dibanding 3,8415, yang menandakan kebenaran H0 bahwa gender tidak ada hubungan dalam pembelajaran online. Nah, hipotesa selanjutnya yang kita analisa yaitu hipotesa mengenai pengaruh usia. Hipotesa 0, tidak ada hubungan usia dengan minat belanja online. Kemudian hipotesa 1, adanya hubungan usia dengan minat belanja online. Di sini kita memilih 4 range usia. Yang pertama 15 tahun sampai 20, kemudian 21 sampai 30, kemudian 31 sampai 40, 41 sampai 50. Bisa kita lihat dari 15 tahun sampai 20, nilai tengahnya adalah 17,5. Jadi rata-rata orang yang berukuran 17 tahun itu yang berminat belanja online. Kemudian frekuensinya ada 55, dilanjutkan dengan usia 21 tahun sampai 30, nilai tengahnya 25,5, frekuensinya 13. 31 sampai 40, nilai tengahnya 35,5, frekuensinya 12. Dan dalam range usia 41 sampai 50, nilai tengahnya 45,5 dan frekuensinya 5. Didapatkan hasil sebagai berikut setelah kami analisis. Skor sama dengan 3,259, derajat bebas sama dengan 3, dengan alfa atau kepercayaan 95%, 0,05 sama dengan 7,8147. P-value-nya yaitu sama dengan 8,555. Maka dari itu, hasil pengujian hipotesis menggunakan chi-square menunjukkan bahwa x-square lebih gede dibanding tabel chi-square, dalam kurung 73,259, yaitu x-square lebih gede dibanding tabel chi-square, yaitu 7,8147, di mana hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa nilai ini menandakan bahwa menolak H0 bahwa terdapat hubungan usia dalam pembelajaran online. Nah, kemudian hipotesa terakhir, hipotesa mengenai pengaruh sosial media H0. Tidak terdapat pengaruh sosial media dalam tingkat popularitas dan penjualan barang. H1, terdapat hubungan pengaruh sosial media dengan tingkat popularitas dan penjualan barang. Di sini kita memilih 5 sumber informasi, yaitu Instagram dengan frekuensi 28, TikTok dengan frekuensi 30, YouTube dengan frekuensi 16, Facebook dengan frekuensi 1, dan kemudian saudara atau teman atau keluarga dekat dengan frekuensi 10. Hasil analisa kita bisa dilihat di sini sebagai berikut, yaitu x-squared sama dengan 35,659, derajat bebas dibagi df sama dengan 4, dengan alfa dibagi kepercayaan yaitu 65% bagi 0,05,
sama dengan 9,4877, menandakan bahwa P-value-nya sama dengan 4,518. Maka hasil pengujian hipotesis yang kita gunakan menggunakan Chi-square menunjukkan bahwa X-square lebih besar dibanding tabel Chi-square, dalam kurung yaitu X-square 35,059 dan tabel Chi-square 9,4877, yang menandakan menolak H0 bahwa terdapat hubungan pengaruh sosial media dalam pembelajaran online. Next. Baik, setelah saya setelah kita memperjelaskan tiga hipotesa yang kita uji, kesimpulannya bisa kita lihat dari berikut. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian mengenai pembelajaran online pada masyarakat sekarang ini, dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, gender atau biasa dibilang identitas kelamin seperti wanita maupun pria dinyatakan bahwa hal tersebut tidak memiliki hubungan dalam minat belanja secara online, sehingga baik pria maupun wanita akan tetap melakukan pembelajaran secara online. Dan untuk yang kedua, usia memiliki pengaruh dan minat pembelajaran, di mana pada rentang usia 15 hingga 30 tahun memiliki minat belanja yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat-masyarakat yang berusia lebih dari 40 tahun ke atas. Sehingga dalam melakukan sebuah penjualan maupun promosi, target yang dapat ditujukan yaitu kalangan masyarakat usia 15 hingga 30-an tahun. Kemudian yang ketiga, sosial media memiliki peranan dalam menarik masyarakat dalam melakukan pembelajaran online, di mana melalui sosial media, produk yang ditampilkan atau dipromosikan lebih banyak menarik perhatian calon pembeli. Sosial media yang sangat efektif dalam menarik calon pembeli yaitu TikTok, Instagram, maupun YouTube, dengan jumlah banyaknya orang yang mengetahui suatu produk melalui media tersebut, yang membuat tiga media sosial tersebut menjadi sarana yang tepat untuk melakukan sebuah promosi atau penjualan. Next. Yang keempat, media tempat jual beli atau layanan e-commerce yang dapat digunakan berupa Shopee dan Tokopedia, di mana dua aplikasi e-commerce tersebut lebih banyak kunjungan masyarakat dalam melakukan pembelajaran secara online. Kemudian yang kelima, masyarakat dengan rentang usia dari 15 hingga 30 dalam jangka waktu 1 bulan banyak membeli hanya 1 hingga 2 kali, namun juga banyak yang membeli sebanyak 3 hingga 6 kali. Yang keenam, jenis barang yang relatif banyak dibeli oleh masyarakat berupa hobi seperti action figure, boneka, maupun barang lucu lainnya. Pakaian dan kosmetik menempati urutan kedua dan tiga dalam jenis barang yang sering dibelanjakan oleh masyarakat, di mana banyak pembeli yang memiliki kemungkinan dalam membeli barang-barang baik hobi, pakaian, dan kosmetik yang sedang populer. Sehingga ketiga barang tersebut sangat dianjurkan untuk diperdagangkan dengan melakukan usaha online. Selanjutnya, melalui penelitian ini telah membantu dan mendukung masyarakat yang ingin merintis usaha online dengan memberikan hasil analisa dan statistika mengenai produk-produk. Dan kemudian ada juga layanan apa yang dapat membantu dan cocok dalam meningkatkan dan membantu masyarakat yang memiliki usaha online maupun baru ingin membuka usaha online tersebut. Baik, itu saja dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf jika ada kurang. Terima kasih banyak. Selamat siang.